Shalom Sobat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya sahabat kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kasih Tuhan, jangan lupa terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Ya, saya kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai kenapa perang antara Rusia dan Ukraina tidak juga kunjung usai, dan prediksi dari hambanya Evangelis Tony. Nah, saya kasih Tuhan, mari kita akan melihat tayangan berikut terlebih dahulu. Tuhan berkati kita sekalian, haleluya, amin. Pada Selasa 28 Juni 2022, Kremlin mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang menyebut siap untuk mengakhiri perang dan menghentikan serangan ke Ukraina. Meski begitu, pihak Rusia menyebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Ukraina sebelum serangan dihentikan. Rusia mendesak Kiev untuk memerintahkan pasukannya meletakkan senjata mereka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Rusia Dmitry Peskov dalam konferensi pers. Ia meminta Zelensky untuk memerintahkan para pejuangnya yang berada di medan perang untuk meletakkan senjata. Selain itu, Kiev juga harus memenuhi daftar tuntutan Federasi Rusia. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 29 Juni 2022, perang antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 4 bulan dan belum ada pihak yang menyerah. Petinggi Rusia mengatakan tak pernah ada tenggat waktu soal invasi yang mereka lakukan. Mereka akan terus memenuhi perintah dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk terus melakukan operasi itu hingga mencapai tujuan. Ya, sahabat kasih Tuhan, demikian tayangan yang boleh kita saksikan bersama-sama mengenai kondisi antara Rusia dan Ukraina, di mana kedua negara ini masih terus berperang. Sahabat kasih Tuhan, ya memang ada kabar yang mengatakan bahwa Putin akan mengakhiri perang ya dengan mengajukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Ukraina. Sahabat kasih Tuhan, apa sesungguhnya yang terjadi antara kedua negara tersebut? Apakah ada kepentingan lain di balik perang yang terjadi? Saya kasih Tuhan, Evangelis Tony akan memberikan tanggapan mengenai kondisi ini. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan berkati kita sekalian, haleluya, amin. Kita doa ya Thomas ya. Siap. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan, dan lautan dari Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Thomas, Ya, Pak Daud. Ya. ini sekarang itu baru banyak perbincangan tentang perang ya Thomas ya. Ya, betul Pak Daud. Gimana menurut Pak Daud nih? Rusia dan Ukraina. Ukraina. Nah, menurut Thomas gimana? Nanti saya akan beritahu tentang hal-hal yang kadang di luar pemikiran kita, Thomas. Iya Pak Daud. Ini kan sekarang kan perang antara dua kubu yang sama-sama dekat dengan perbatasan, Pak. Nah, menurut Pak Daud, apa yang bisa bagikan Pak kepada jemaat, Pak? Kalau diperhatikan Thomas ya, Ya, Rusia ini kan teknologinya udah canggih. betul. Kekuatan militernya kan juga hebat. Ya, Nah, pada waktu nyerang ke Ukraina, ya, yang dikeluarkan itu kan bukan yang hebat-hebat atau yang canggih-canggih, Thomas. ya, Itu apa, Thomas? Maka dibikin lama. Karena kalau saya perhatikan, Thomas ya, tentang senjata, Thomas ya, terutama yang kayak bom, apa tuh, rudal, itu kan ada namanya masa expirednya, Thomas. Oh, Nah, dan kalau masa expired itu kan harus diledakkan atau dibuang di suatu tempat. Itu kan nyewanya mahal sekali, Thomas. Karena tempat itu bisa terkena radioaktif atau radiasi, Thomas. oh, Terutama kalau ada bom atom atau nuklir gitu, Thomas. ya, Atau senjata-senjata yang kimia lainnya, Thomas. ya. Nah, kalau Ukraina ini penafsiran pendapat saya, Thomas ya. Ya, Makanya Rusia ini kelihatannya ini, Thomas, mengeluarkan stok-stok lama yang mau expired semua, Thomas. Karena tak berarti kan ada rudalnya yang tidak meledak gitu loh. Ngerti, Thomas? Ngerti Pak Daud. Nah, Ya.
Itu apa? Supaya apa? Perang ini supaya dibikin supaya waktunya agak lama gitu loh Thomas. Oh iya Pak Daud. Dan untuk mengetes kemampuan senjata Thomas. Ya. Bukan hanya percobaan latihan, tapi betul-betul kalau untuk perang gimana? Ujung-ujungnya untuk bisnis Thomas. Untuk marketing ini loh. Pesawat ini kelebihannya ini pesawat ini, drone ini kelebihan ini, drone-nya gitu Thomas. Oh iya Pak Daud. Jadi ada unsur bisnis perdagangan senjata Thomas. Ya. Nah, ini kan pendapat saya karena saya kan juga ada waktu ada teman yang berdagang senjata juga Thomas. Iya Pak Daud. Dagang senjata, jadi saya tanya, oh gitu. Nah, makanya perang itu repot Thomas. Nah, jadi ada pedagang senjata kan ada Thomas. Nah, saya pernah ketemu tapi namanya tidak ingat ya Thomas ya. Iya Pak Daud. Jadi Rusia ini menggunakan taktik yaitu apa? Yaitu senjata-senjata yang model-model lama atau yang mau expired punya keluar stok gitu loh Thomas. Dan tentara-tentaranya ya untuk uji mental dulu Thomas. Ngerti Thomas? Ya. Hah? Tapi korbannya banyak juga ya. Nah itu Thomas. Jadi itu dan itu kan Ukraina itu kan dekat dengan Rusia Thomas. Ya. Nah yang alasannya Rusia nanti kalau Ukraina itu dikuasai NATO, bergabung dengan NATO, kan sewaktu-waktu Rusia terancam rudal atau nuklirnya diarahkan ke Rusia, Thomas. Nah, tetapi Eropa Barat juga merasa terancam kalau yang ininya diarahkan ke Eropa Barat, kalau Rusianya, Thomas. Oh. Nah, kendalanya itu apa, Thomas? Jadi ini sebenarnya perang ini mempengaruhi secara global ekonomi, Thomas. Iya. Karena itu kan salah satu pemasok gas dan minyak dunia besar itu, yang salah satu yang terbesar Rusia dan Ukraina. Gandum, gas, dan ingat Thomas, termasuk baja, besi kan itu Rusia juga, Thomas. Iya. Nah, ya saya perhatikan Thomas ya. Nah, Ukraina ini jadi ajang seperti itu, Thomas. Nah, dan perang ini kan bisa meluas, Thomas. Iya, Pak Daud. Meluas ke Polandia atau kemana-mana, Thomas. Itu ditakutkan, Thomas. Iya, Pak Daud. Ya, puji Tuhan, sahabat kasih Tuhan, kita boleh diberkati mulai pembahasan dan juga tanggapan yang mengejutkan dari hambanya, Penjurus Dotoni, mengenai kondisi perang yang terus terjadi antara Rusia dan Ukraina. Saya kasih Tuhan, betulkah ada tujuan-tujuan lain di balik perang yang sedang terjadi? Atau ada satu, yaitu misi ya untuk seperti politik marketing gitu ya. Nah, saya kasih Tuhan, apapun yang terjadi, kita terus berharap agar perang ini cepat usai. Karena dampaknya juga tentunya ke negara-negara yang ada di seluruh dunia bisa kena imbas, saya kasih Tuhan, terutama yaitu di bidang ekonomi ya, dimana banyak negara-negara yang akan terancam krisis pangan. Sahabat kasih Tuhan, dan firman Tuhan juga menyatakan demikian. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, dan ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Sahabat kasih Tuhan, sekitar 4 bulan ya sudah berjalan perang antara Rusia dan Ukraina, dan kita berharap bahwa ada damai yang akan disepakati. Nah, kita juga terus berdoa di mana upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bisa membuahkan hasil tentunya, saya kasih Tuhan. Nah, saya kasih Tuhan, demikian pembahasan yang boleh kita bahas hari ini. Jikalau sahabat diberkati melalui pembahasan hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan biarlah channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Amin.